Perkenalkan, saya Sudarto, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Budidaya Ikan Air Awas Kutasari, Purbalingga. Alamat kami berada di Jalan Raya Buber, Kutasari. Kami ada di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Fungsi daripada UPTD Bias yang pertama adalah kita diseminasi inovasi teknologi perbenihan. Kita penyedia benih-benih yang berkualitas, dan kita juga membina teman-teman UPR, unit pembenih rakyat, dan ada beberapa jenis ikan yang kita kembangkan. Ada 3, yaitu ikan nila, kemudian ikan gurame, dan ikan nila. Untuk sistem perbenihannya kita menggunakan sistem semi intensif gitu ya. Kita sudah menggunakan kepadatan tebar yang tinggi, dan induk-induknya kita ambil dari balai-balai pemuliaan induk yang di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi induk-induk kita tersertifikasi. Untuk ikan guramehnya, ini kita pemijahan secara alami. Kita siapkan persiapan kolam pemijahan, seleksi induk, kolam siap, kemudian kita masukkan induknya. Terus untuk ikan gurame, prosesnya tadi ikan gurame dia akan membangun sarang ya, kemudian nanti dia memijah. Setelah beberapa hari dia membangun sarangnya, kemudian ini induk betina akan menunggui sarangnya. Ini salah satu indikator bahwa sarangnya ini sudah berisi telur. Setelah itu ambil sarangnya, kita ambil telur, kita pisahkan dengan di situ ada bersama dengan ada cairan lemak. Kita ambil, kita tampung di pokor ya, untuk selama kurang lebih 7 hari. Gurame setelah tadi di dalam pokor kurang lebih sekitar 1 minggu, baru masuk ke kolam atau bak yang intensif. Di kolam terpal, bak fiber, bak permanen. Selama pendederan 1 selama 25 hari masih tergantung pada pakan alami berupa kutu air dan dari kelas zooplankton dan cacing sutra. Nah, setelah itu baru diperkenalkan dengan pelet setelah 25 hari. Nanti masuk ke pendederan 2. Pendederan 2 selama kurang lebih 35 hari. Dari ukuran pendederan 1 menghasilkan namanya jiong. Kemudian pendederan 2 nanti kita hasil ukuran pinjering atau ukuran korek gas. Dan pendederan 3 dari mulai start ukuran pinjering atau korek gas tadi bisa menjadi ukuran silet selama 1,5 bulan. Durasinya seperti itu. Dan seterusnya sampai dengan kita di pembenihan gurameh ini ada 8 tahapan ya. Dari pendederan 1 dari telur, kemudian pendederan 2 biji oyong, pendederan 3 kelor, pendederan 4 korek gas, pendederan 5 silet, kemudian pendederan 6 adalah papir, kemudian pendederan 7 adalah bungkus rokok, kemudian terakhir pendederan sampai di level ke-8 kita nanti akan menghasilkan tampelan. Nah, tampelan ini masih kategori benih kalau di gurame. Nah, setelah itu baru masuk kolam pembesaran. Dari tampelan biasanya kurun waktu antara 5-6 bulan sudah bisa konsumsi. Kemudian untuk jenis ikan nila juga secara semi intensif. Untuk pemijahannya kita menggunakan kolam permanen. Kemudian nanti kalau untuk ikan nila ini relatif lebih mudah proses pemijahannya, karena ikan nila ini adalah ikan yang mudah berkembang biak. Untuk perawatan larvanya, kita dari kolam pemijahan nanti kita ambil larva. Ini untuk yang ikan nila. Kemudian kita masukkan kolam pendederan. Kolam pendederan itu ada pendederan 1, pendederan 2, pendederan 3. Ada 3 tahapan. Terus setelah itu kita jual ke teman-teman petani yang membutuhkan. Induk jantan betina kita masukkan ke kolam pemijahan. Setelah durasi waktu antara kurang lebih 18 hari nanti sudah terlihat anakannya dikeluarkan, dilepas oleh induk betinanya ya. Setelah dilepas oleh induk betinanya baru kita ambil larvanya, langsung kita masukkan kolam pendederan 1 selama 25 hari. Setelah kurun waktu 25 hari nanti kita grading, kita panen. Grading benihnya ada 3 ukuran ya, 23, 34, dan 35. Nah, setelah itu kita masuk ke kolam pendederan 2. Pendederan 2 sama, 25 hari. Nanti grading lagi sampai dengan pendederan 3. Nah, dari hasil pendederan 2 dan 3 ini biasanya sudah diminati oleh teman-teman pembudidaya untuk diambil. Kemudian untuk ikan nilem kita semi intensif, yaitu dengan kita menggunakan pelakuan hormon
Di dalam proses sebelum memijah kita suntik hormon kopija ya untuk proses pemijahannya. Terus untuk ikan nilem, prosesnya adalah pemijahannya dengan menggunakan fiber. Sore hari sekitar jam 3 kita suntik Ovaprim, kemudian setelah itu nanti sekitar jam 12 akan memijah sampai dengan nanti menjelang subuh. Mijah selesai langsung kita pisahkan, ambil indukannya dulu, setelah itu kita ambil telurnya. Telur kita tetaskan di akuarium. Di akuarium selama 4 sampai dengan 5 hari, setelah itu masuk ke kolam pendederan. Sama di ikan nilem ini pendederannya adalah pendederan 1, pendederan 2, dan pendederan 3. Untuk pemasaran benihnya, konsumen kita ada selain dari wilayah Kabupaten Purbalingga, juga diminati teman-teman pembudidaya dari luar Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, ya, kemudian Pemalang, itu yang sudah mengakses benih produk kita. Sekarang kan sudah era teknologi ya Mas ya, jadi kita baru di media Facebook, kemudian WhatsApp, Instagram itu, kemudian lebih banyak ini dari teman-teman pembudidaya yang menyampaikan bahwa beli benih di UPT Debiat Kutasari benihnya bagus-bagus seperti itu. Jadi dari orang ke orang itu informasinya. Mereka saling berbagi informasi. Pasti yang namanya barang bagus kan dicari Mas. Dunia perikanan di masa yang akan datang. Satu, tantangan kita adalah ketersediaan air, karena ikan hidup di air. UPT Debiat Kutasari saat ini pasokan air melimpah, tapi 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kita sudah mulai berpikir teknologi model seperti apa yang menghemat air. Dengan keterbatasan air, kita bisa memproduk ikan. Sekarang mata air masih besar, 10 tahun yang akan datang, beralih fungsi dari lahan pertanian, kemudian hutan sudah banyak berkurang menjadi area pemukiman, tentu kan serapan air dan simpanan air di akar perakaran ini kan mulai berkurang. Debit air akan berkurang, jumlah penduduknya tambah banyak, kemudian kebutuhan makan semakin meningkat, tidak semakin berkurang. Jadi sampai dengan hari kiamat, ikan ini masih dibutuhkan oleh kita. Jadi semakin ke depan peluang untuk berbudidaya ikan ini semakin bagus ya, karena ikan merupakan salah satu makanan yang kaya akan protein. Ayo anak-anak muda, milenial, manfaatkan potensi alam ya, negeri kita yang agraris ini, dunia perikanan, pertanian, peternakan. Ini kan ketahanan pangan. Kata Pak Presiden kita kan, pangan adalah ketahanan negara. Ya, kalau kita tidak punya pangan, negara rapuh kan gitu. Nah, tapi ironisnya dan sangat memprihatinkannya, mana sekarang ada pemuda mau turun ke sawah? Ya, nggak ada Mas. Sekarang itu era sekarang ini ya, yang namanya petani itu di atas 50 semua. Ayolah, saya mengajak pada teman-teman milenial, anak-anak muda, ayo bersama kami UPT Debiat belajar dunia perikanan, kembangkan, kita cerdaskan masyarakat Indonesia.